Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah malaikat Israel, malaikat maut pencabut nyawa. Disebutkan dalam hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah Taala menciptakan malaikat maut, maka beberapa makhluk ditutupi dengan 1 juta hijab, sedangkan besarnya hijab itu melebihi besarnya beberapa langit dan beberapa bumi. Jika dituangkan seluruh air lautan dan sungai di atas kepalanya, maka tidak setetes pun air jatuh ke bumi. Sesungguhnya timur bumi dan barat bumi itu berada di antara 2 tangannya malaikat maut. Di hadapannya seperti meja, di mukanya yang telah diletakkan di atas meja itu segala sesuatu yang diletakkan di hadapan seseorang supaya memakannya, lalu orang itu memakan dari apa yang ada di atas meja menurut apa yang dikehendaki. Demikian itulah malaikat maut dalam membolak-balikkan dunia, sebagaimana membolak-balikkan anak Adam pada uang dirham yang ada di hadapannya. Dan ia telah diikat dengan 70.000 rantai, setiap rantai panjangnya kira-kira perjalanan 1.000 tahun. Sedangkan para malaikat yang lain tidak mendekati malaikat maut, mereka tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, serta mereka tidak melihat keadaannya dan tidak mengetahui kemana waktu ia pergi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat maut, maka Allah memerintahkan pada malaikat maut untuk memegang mati, yaitu mencabut nyawa. Lalu malaikat maut itu berkata, "Ya Tuhanku, apa mati maut itu?" Maka Allah Ta'ala memerintahkan hijab untuk membuka diri sehingga malaikat maut melihat mati atau maut. Lalu Allah Ta'ala berfirman pada malaikat, "Mendekatlah kamu semua dan lihatlah malaikat maut ini." Maka seluruh malaikat-malaikat itu mendekat, dan Allah Ta'ala memerintahkan dan berfirman dalam ayat yang lain kepada malaikat maut, "Terbanglah di atas mereka dan bentangkanlah seluruh sayapmu dan bukalah matamu seluruhnya." Tak kala malaikat maut itu terbang dan para malaikat semua melihatnya, maka mereka semua tersungkur dan pingsan lamanya 1.000 tahun. Masya Allah. Ketika para malaikat itu sudah sembuh dari pingsannya, mereka semua berkata, "Ya Tuhan kami, kenapa Engkau menciptakan yang lebih besar daripada makhluk ini?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Aku yang menciptakannya dan aku yang lebih besar darinya, dan seluruh makhluk akan merasakan darinya." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Hai Israel, cabutlah nyawa mati yang telah aku pasrahkan kepadamu untuk mencabut nyawa." Maka ia berkata, "Ya Tuhanku, dengan kekuatan apa aku mencabut nyawa? Karena sesungguhnya mati itu lebih besar daripadaku." Lalu Allah Ta'ala memberi Azrail kekuatan, kemudian ia mencabut nyawa, maka berdiamlah mati di tangannya. Maka maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah kepadaku sehingga aku memanggil di seluruh langit sekalian." Lalu Allah Ta'ala mengizinkan kepadanya, maka maut memanggil dengan suara yang keras, "Aku adalah maut yang memisahkan tiap-tiap kekasih. Aku adalah maut yang memisahkan suami istri. Aku adalah maut yang memisahkan anak dan ibunya. Aku adalah maut yang memisahkan saudara laki-laki dan saudara wanita. Aku adalah maut yang meramaikan kubur. Aku adalah maut yang memburumu dan menemukanmu, meskipun kamu berada di gedung besi yang terkunci rapat, dan tidak ada seorang makhluk pun kecuali akan merasakan aku." Sesungguhnya orang-orang kafir dan munafik termasuk orang-orang yang celaka. Ketika maut mendatangi mereka, maka turunlah di sisi kiri orang kafir itu malaikat azab yang hitam wajahnya, yang melotot matanya, serta malaikat itu memakai pakaian dari siksa azab. Lalu malaikat azab duduk menjauh dari orang kafir itu sehingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat itu mendatangi seorang dari mereka, maka malaikat maut itu berdiam di hadapannya dengan bentuk yang menakutkan. Kemudian jiwa orang itu berkata, "Siapakah engkau dan apa yang engkau kehendaki?" Malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkan engkau dari dunia."
dan menjadikan anakmu yatim dan istrimu menjadi janda, hartamu menjadi harta warisan di antara ahli warismu. Mereka tidak kamu senangi dikala kamu masih hidup, sesungguhnya kamu tidak mendahulukan kebaikan untuk dirimu dan kamu tidak mendahulukan kebaikan untuk akhiratmu. Maka pada hari ini aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Ketika orang yang hendak mati itu mendengar ucapan malaikat maut, maka ia berpaling ke arah dinding atau pagar. Maka tampaklah olehnya bahwa malaikat maut berdiri di hadapannya. Lalu ia memaling ke wajah arah yang lain, maka tampaklah malaikat maut sudah berdiri di hadapannya. Kemudian malaikat itu berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui aku? Aku adalah malaikat maut Azrail yang mencabut nyawa kedua orang tuamu, dan engkau melihat keduanya, dan keberadaanmu tidak bisa memberi manfaat kepada kedua orang tuamu. Pada hari ini aku akan mencabut nyawamu sehingga bisa dilihat oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, teman-temanmu, agar mereka memberi nasihat kepadamu. Pada hari ini aku adalah malaikat maut yang memiliki lebih banyak kekuatan daripada engkau, yang memiliki banyak harta daripada hartamu, yang memiliki banyak anak daripada anakmu." Kemudian malaikat maut itu berkata pada orang tersebut, "Bagaimana engkau melihat dunia?" Maka orang itu menjawab, "Aku melihat dunia sebagai tipu daya yang mengingkari janji." Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dunia ini dengan bentuk satu makhluk. Maka dunia ini berkata, "Hai orang yang bermaksiat, apakah kamu tidak malu bahwa kamu berbuat dosa di dunia ini, dan kamu tidak mencegah dirimu dari durhaka? Sesungguhnya kamu mencariku, tetapi aku tidak mencarimu, dan kamu tidak memisahkan antara yang halal dan yang haram. Kamu menyangka bahwa dirimu tidak terpisah dari dunia, maka sesungguhnya aku akan bebas dari kamu dan dari amal perbuatanmu." Ketika orang itu melihat hartanya yang telah jatuh menjadi milik orang lain, maka harta itu berkata, "Hai orang yang durhaka, kamu mencariku dengan jalan yang tidak benar, hak, dan tidak mentasarufkan aku untuk mensedekahkan aku kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Pada hari ini aku telah jatuh menjadi milik orang lain." Demikian itulah yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Asy-Syura ayat 88-89, yang artinya, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka orang itu berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku supaya aku bisa berbuat amal saleh yang pernah kutinggalkan." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya." Surat Yunus ayat 49. Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya jika orang itu beriman akan merasa bahagia, dan jika orang itu kafir atau munafik akan merasakan celaka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil." Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7. Demikianlah tentang malaikat maut Israil alaihissalam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini dikutip dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.